Sebenarnya kalau kita bilang tidak hanya kalau misalkan kita bicara seni, kadang orang identik dengan lukisan. Tapi ada juga yang namanya turunan karya ataupun bentuk lain seperti tiga dimensi, sculpture atau apapun. Perkembangan menyentuh Gen Z sebenarnya sudah terjadi dari beberapa tahun lalu. Cuman mungkin memuncak tahun 2024 mungkin karena situasional juga, di mana makin semarak seniman-seniman atau artis-artis kita, ya kreator-kreator kita yang berkolaborasi dengan brand, dengan produk-produk, turunan-turunan karya yang lebih mudah dijangkau oleh Gen Z. Jadi mungkin kalau dulu lukisan identik dengan size besar, harus memiliki skill yang tinggi dari seniman-seniman yang terdahulu. Sekarang seniman-seniman mudanya sendiri kita tidak bilang juga bahwa yang autodidak atau bagaimana, tidak. Rata-rata seniman Indonesia semua mengenyam pendidikan seni. Tapi mereka mengikuti perkembangan zaman yang sangat modern. Contohnya seniman bisa berkolaborasi dengan brand sepatu, brand pakaian, ataupun senimannya yang tadinya hanya membuat suatu karya lukis, dia bisa membuat turunan-turunan karya seperti gantungan kunci, tumbler, t-shirt, dan yang sekarang lagi fenomenal di Indonesia ataupun di dunia yaitu art toys yang sudah dipiawai oleh beberapa seniman di Indonesia. Jadi pergeseran zaman dan tren ini sekarang diikuti oleh seniman-seniman yang istilahnya banyak bertumbuh di Indonesia. Kita sebagai negara Indonesia sekarang cukup bangga pertumbuhan seni di Asia mungkin tertinggi saat ini di negara kita. Ya. Bisa dibilang kalau seni dulu untuk kalangan-kalangan yang bisa dibilang mungkin yang koleksinya adalah kalangan atas, tapi yang membuat seninya kan itu everybody can be a artist sebenarnya. Nah, untuk bisa kalau tanda kutip viral itu memang kalau saya bilang bukan kemasan ya, tapi mungkin bukan keberuntungan juga, cuman istilahnya arah tren juga ikut mengarahkan. Kalau kita mengacu ke contoh tokoh negara yang melukis sekarang gitu, ya beliau sebelum berakhir masa kepemimpinannya pun memang melukis gitu, dan sudah banyak gitu. Kami pemerhati seni juga sering melihat gitu istilahnya beliau melakukan aktivitas melukis. Seniman-seniman yang istilahnya sekarang tren pun kenapa bisa jadi viral? Mungkin melakukan suatu fenomenal yang ada hubungannya dengan hal lain. Contoh pada saat pandemi 2020 ada seniman yang memutuskan untuk hanya menggambar digital, sehingga digitalnya kita sebut NFT meledak di internasional sampai dia bisa membuat galeri pertama NFT. Nah itu terobosan-terobosan pembaruan itu yang akhirnya menjadi viral. Ataupun kalau saya sebut strategi marketing enggak juga sih ya, lebih ke blending bersama. Blending bersama, ada seniman yang contoh Arki Firmansyah. Dia arsitek, mengenyam pendidikan seninya dari arsitek, misalnya dia seorang arsitek, berubah haluan menjadi seniman yang sangat serius. Dia kolaborasi dengan produk luar negeri yaitu betting app, clothing, sampai akhirnya karya dikoleksi oleh DJ Khalid, oleh Eminem ibaratnya. Viral, tapi kenapa viral? Ya karena karya dia mencapai suatu prestasi. Tidak mungkin orang luar biasa mengkoleksi karya seni kalau tidak punya karya seni itu tidak mempunyai suatu hal yang luar biasa. Pak SBY ya mungkin orang melihatnya menjadi satu kesatuan, seninya adalah dirinya dan karya seninya. Jadi bukan berarti kualitas Pak SBY senimannya, lukisannya maksudnya biasa aja apa tidak, tapi seni itu sekarang menjadi kesatuan seniman dan produknya. Ada seniman yang sangat bagus menggambar hyperrealis, tapi begitu lihat karya-karya seni dia yang sekarang itu hanya coretan, hanya minimalis. Tapi kalau disuruh dia menggambar pemandangan atau kota atau mobil bisa sama persis. Jadi seni itu udah gabungan dari konsep, kalau saya bilang ya, suara dari hati seniman sendiri. Nomor 2 adalah message, nomor 3 adalah visualnya. Jadi utuh, jadi kita tidak bisa melihat suatu karya seni itu hanya seninya aja, tapi kita lihat sosoknya juga apa, message-nya juga apa, konsep di balik itu juga apa. Itu sih yang aku bilang akan menjadi viral. Yang pasti kejeniusan ada di tangan si seniman itu sendiri. Pertumbuhan tidak hanya terjadi di
senimannya ataupun produknya. Seperti yang kalian pertanyakan tadi, kenapa Gen Z sekarang makin antusias untuk mengkoleksi. Gen Z yang istilahnya belum seperti kolektor yang top, belum bisa afford karya yang sangat mahal, dia bisa punya turunannya, art toys, tumbler, atau gantungan kunci saya bilang, tapi mereka udah bisa kita lihat, mereka art apresiator, benar nggak? Ya, jadi karena perkembangan itu tidak hanya di satu sisi, tetapi di kolektornya juga, kolektor pun terbagi. Masih ada kolektor yang hanya ingin memiliki, wah ini nggak banyak. Ada juga kolektor yang memiliki, istilahnya kita sebut mengikuti tren. Oh teman aku punya, aku juga mau. Dan dari mata dia bagus, ini bagus sekali. Udah banyak orang yang ini kayaknya oke deh untuk dikoleksi. Nah itu pun menjadi suatu komponen penting. Aku rasa semua galeri kalau bisa capture momen yang sangat, yang dalam arti in bisnis bisa menguntungkan, di artnya kena, target seninya juga kena, pasti semuanya mau kok. Tapi kalau untuk istilahnya kejadian-kejadian seperti yang tadi dibilang, ada sosok artis tiba-tiba melukis, itu aku bilang saling mendukung jadinya dengan apa yang terjadi dengan dirinya dan situasional yang sedang dialami ataupun sedang dilalui oleh pihak tersebut istilahnya. Jadi kalau jawaban saya singkatnya, sebagai galeris kita tentunya tidak bisa sembarangan untuk bisa capture momen seperti itu. Mungkin di luar galeri sudah ada duluan yang capture momen seperti itu. Terus kalau untuk seniman melukis, kita pernah ketemu beberapa, dari Senwan kan perjalanannya panjang, saya juga cukup panjang, udah 20 tahun di dunia seni. Pernah menemukan bintang, istilahnya yang saya pikir waktu itu bintang, tapi balik lagi kalau misalkan mentalnya belum siap menjadi seorang seniman, kita mau olah bagaimana juga belum bisa. Nah, jadi saran saya mereka harus sering rajin tampil. Nomor satu, bagaimana kami para galeris atau kolektor bisa memilih kalau kita nggak tahu keberadaan mereka. Di Indonesia mungkin lebih dari 50 galeris ada eksis ya istilahnya yang terdaftar di asosiasi ataupun tidak terdaftar. Ya saranku mereka harus rajin mengontak galeri, email, proposal, karena once mereka itu diamond, kita akan menemukan untuk pertamanya. Diamond kan belum tentu mengkilat. Nah, cara mengkilatinnya mungkin itulah tugas-tugas unsur-unsur seni rupa, kolektor, galeri, bagaimana mereka bisa menjadi kita pilih istilahnya. Ya, jadi ada beberapa kolega kami yang aku rasa mereka cukup tidak hanya sebagai selebriti yang istilahnya untuk dilihat tampil di dunia seni, tapi mensupport, berkolaborasi, mengkoleksi. Kalau saya bisa sebut ya, yang pertama Anjasmara, Olga Lydia, Katon Bagaskara, Ernest Coklat, itu semua sahabat-sahabat yang istilahnya support gitu, dan mereka mengapresiasi seni itu sendiri gitu. Chef Juna itu semua sesuai dengan apa yang mereka suka, mereka mengkoleksi. Kalau masukan untuk diri kami sendiri, kami akan mencoba tetap tampil, menghadirkan pameran-pameran yang berkualitas dan beragam ya, karena kita juga terus meraba tahun ke tahun apa yang diminati oleh publik. Misalnya kita akan terus jalan, aku rasa galeri lain pun akan sama seperti itu. Dan untuk para seniman tentunya terus berkarya, terus menampilkan yang terbaik dalam situasi apapun. Kita percayalah istilahnya yang seperti bilang, diamond akan tetap menjadi diamond. Dan itu semua butuh proses dan pertemuan yang match. Ya mungkin tahun lalu belum, mudah-mudahan tahun ini. Untuk pemirsa seni, kalau aku rasa karena sekarang makin bertambah dukungan dari generasi muda, ya insya Allah karya-karya yang bagus ini yang menurut mereka istilahnya layak di-upload atau apa, akan menjadi viral atau whatever. Balik lagi nanti pun akan menentukan siapa yang membeli. Jadi keep aktif aja sih. Dan harus unik.